Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 19 Surakarta atau yang mewakili, mentor yang diwakili oleh Bapak Ike Wiono Sarjana Pendidikan, serta rekan-rekan yang saya hormati pula. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan seminar hari Rabu 25 Juni 2025 dengan agenda pemaparan laporan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya di SMP Negeri 19 Surakarta. Sebagai pembawa acara, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, doa. Ketiga, acara inti. 4, tanggapan dan pertanyaan oleh mentor. 5, penandatanganan berita acara. Dan yang terakhir adalah penutup. Acara pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara seminar ini dengan penuh semangat dan harapan agar kegiatan ini berjalan lancar dan bermanfaat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara resmi saya buka. Selanjutnya adalah doa agar kegiatan kita hari ini mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara inti, yaitu pemaparan laporan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K. Kepada Ibu Nurlita Leila Anggraini, Sarjana Pendidikan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bapak Ibu sudah hadir pada pagi ini. Di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil laporan dalam rangka pemenuhan tugas kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya di SMP Negeri 19 Surakarta tahun 2025 angkatan kedua. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Nurlita Leila Anggraini. Di SMP Negeri 19 Surakarta saya mengampu mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA. Dan di sini saya mengambil judul Pemanfaatan Virtual Lab dan Zep Quiz pada materi pemisahan campuran terhadap keaktifan, etika ilmiah, dan retensi pengetahuan siswa SMP. Bab 1 latar belakang mengenai tanggung jawab utama PPPK. PPPK merupakan bagian penting dari pemerintahan yang memiliki tanggung jawab utama dalam menjalankan fungsi pemerintahan, berkontribusi langsung dalam proses pembangunan nasional dan pelayanan publik dengan profesionalisme yang tinggi, kompetensi yang relevan, serta integritas yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan berupa orientasi nilai dan etika yang bertujuan untuk memperkenalkan lingkungan kerja, tugas pokok dan fungsi jabatan, budaya organisasi, nilai-nilai dasar ASN, serta etika profesi dalam pelayanan publik. Orientasi ini juga berperan penting sebagai transformasi budaya kerja ASN agar sejalan dengan core values ASN, yaitu berakhlak, serta semangat employer branding,
bangga melayani bangsa. Aparatur sipil negara atau ASN adalah profesi yang bekerja pada instansi pemerintahan yang dibagi menjadi dua golongan, yaitu PNS dan PPPK. PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi dan ketentuan perundang-undangan. Pada orientasi nilai dan etika, ini bermaksud untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi organisasi. Dengan tujuan untuk membantu peserta memahami program orientasi serta mengenal nilai-nilai dasar dan etika yang berlaku dalam instansi pemerintah, dan mendorong peserta agar mampu menerapkan hasil pembelajaran orientasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di unit kerja masing-masing. Kegiatan orientasi ini berlangsung dalam 8 tahap. Yang pertama pembukaan, yang kedua MOOC, 3 evaluasi akademik, 4 remedial, 5 orientasi tempat kerja, 6 seminar, 7 evaluasi pelatihan, dan 8 penutup. Kegiatan orientasi dilakukan blended learning melalui LMS Soloasis dan di OPD masing-masing. Untuk angkatan kedua, waktu yang diselenggarakan dimulai tanggal 16 Mei tahun 2025 dan direncanakan berakhir tanggal 10 Juli tahun 2025. Untuk yang bab 2, nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta, membahas tentang visi misi Kota Surakarta. Berdasarkan RPJMD Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2026 yang termuat dalam Perda Kota Surakarta nomor 6 tahun 2021, visinya yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Lalu dari visi tersebut ada 7 misi. Yang pertama meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Yang kedua memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. 4. Meningkatkan kualitas daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. 5. Mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. 6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. 7. Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Berikut Bapak Ibu adalah struktur organisasi dan tata kerja daerah dari Pemkot Surakarta yang dipimpin oleh Wali Kota dan dibantu Wakil Wali Kota. Wali Kota dan Wakil Wali Kota akan dibantu oleh staf ahli, Sekretariat DPRD, dan Sekretariat Daerah. Kemudian unsur pelaksana urusan pemerintah daerah ada dari Dinas Daerah, unsur pelaksana fungsi penunjangnya Badan Daerah, unsur penunjangnya Inspektorat, dan unsur kewilayahannya adalah kecamatan. Masuk ke dalam bab 3, nilai dan etika organisasi, yaitu visi dan misi SMP Negeri 19 Surakarta. Visi sekolah kami adalah unggul dalam prestasi berwawasan lingkungan dan berkarakter Pancasila yang memuat 18 misi yang meningkatkan 3 aspek pada peserta didik dan guru, yaitu aspek sikap, aspek pengetahuan, dan keterampilan. Dari visi misi tersebut dihubungkan menjadi jargon yang dikenal dengan sigap. S-nya itu adalah skills, I-nya
I-nya adalah integrities, G-nya adalah goals, A action, P pray. Struktur organisasi dan tata kerja daerah di SMP Negeri 19 Surakarta yang dikepala sekolahi oleh Bapak Jaka Rusdianta SPD MD, lalu bekerja sama dengan komite sekolah Bapak Irawan Budi Prasetyo SH dan Kepala TU Bapak Marmanto, lalu dibantu oleh staf TU dan wakil kesiswaan, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang sarpras, wakil kepala sekolah bidang humas, dan dibawahi oleh guru mapel, wali kelas, BP atau BK, dan juga pelatih. Masuk ke dalam bab 4 tentang rencana dan hasil kerja PPPK saya sebagai guru di SMP Negeri 19 Surakarta. Saya mengidentifikasi isu yang pertama, siswa masih pasif, kurang jujur, kurang teliti, dan kurang bertanggung jawab, serta kurang tekun dalam proses pembelajaran IPA. Yang kedua, siswa cenderung menghafal konsep tanpa memahaminya secara mendalam. Dan yang ketiga, terkait teknis, ini adalah keterbatasan alat laboratorium, bahan praktikum, dan waktu pelaksanaan pada materi pemisahan campuran yang menyulitkan saya sendiri sebagai guru untuk menerapkan eksperimen nyata. Oleh karena itu, saya mengangkat gagasan dengan memanfaatkan virtual lab dan Z-quiz pada materi pemisahan campuran terhadap keaktifan etika ilmiah dan retensi pengetahuan siswa SMP. Berikut rencana kerja yang saya lakukan. Yang pertama adalah mengidentifikasi kesulitan dan kebutuhan belajar siswa. Kemudian yang kedua, merancang praktik dan asesmen pembelajaran berbasis digital. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran berbantuan virtual lab. Keempat, presentasi, tanya jawab, dan verifikasi oleh guru. Yang kelima adalah evaluasi dan refleksi berbentukan Z-quiz. Output dari semua rencana kegiatan ini adalah adanya angket digital berupa Google Form terkait kesulitan belajar yang dikelompokkan menjadi 3 hal, yaitu keaktifan etika ilmiah dan retensi pengetahuan. Sedangkan angket digital tentang kebutuhan belajar dikelompokkan menjadi 2, yaitu media konvensional dan media digital. Kemudian ada output berupa modul ajar khusus untuk materi pemisahan campuran, LKPD, dan lembar observasi, dan juga akhirnya didapatkan hasil akhir atau data tentang keaktifan etika ilmiah dan retensi pengetahuan siswa. Bapak Ibu, terkait rencana kerja ini, baik dari kegiatan dan outputnya, semua berkontribusi terhadap visi pemerintah Kota Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera, serta berkontribusi juga pada misi sekolah kami, yaitu SMPN 19 Surakarta. Yang pertama, menuntut murid sesuai dengan kodrat zaman. Yang kedua, melaksanakan pembelajarannya secara efektif dengan multimedia berbasis TIK. Dan ketiga, menciptakan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan berkarakter, yang mampu memfasilitasi pelajar sesuai minat dan bakatnya. Hasil kerja dinilai dari 3 aspek, yaitu keaktifan, etika ilmiah, dan retensi pengetahuan siswa. Keaktifan sendiri adalah kondisi ketika siswa itu antusias dalam berpartisipasi pada proses pembelajaran. Hasilnya menunjukkan hasil yang positif. Nah, ini sejalan dengan Ernita dan kawan-kawan tahun 2024 penelitian yang menyebutkan bahwa virtual lab itu mampu meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses eksplorasi ilmiah. Kemudian yang kedua, etika ilmiah dalam proses pembelajaran IPA itu terdiri dari sikap jujur, bertanggung jawab, teliti, dan tekun terhadap proses ilmiah tersebut. Dan anak-anak menunjukkan hasil yang positif terhadap etika ilmiah ini, dan sesuai dengan penelitian HK tahun 2024 bahwa media digital seperti virtual lab dapat menumbuhkan sikap ilmiah siswa. Kemudian yang ketiga, terkait retensi pengetahuan, Z-quiz ini merupakan bentuk game-based formative assessment. Jadi gamifikasi ini dapat meningkatkan motivasi dan daya ingat siswa. Ketiga aspek ini Bapak Ibu bisa berkontribusi terhadap visi
pemerintah Kota Surakarta, yaitu gesit, kreatif, tangguh dan sejahtera, dan juga kota budaya yang modern. Berikut beberapa hasil belajar siswa berupa PowerPoint dan juga pemanfaatan Zep Quiz pada materi pemisahan campuran. Kesimpulannya, yang pertama, penerapan virtual lab dan Zep Quiz pada materi pemisahan campuran menunjukkan hasil yang positif terhadap keaktifan siswa, etika ilmiah, dan retensi pengetahuan siswa SMP. Yang kedua, model pembelajaran berbasis virtual lab dan Zep Quiz ini sejalan dengan visi Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Kemudian yang ketiga, model pembelajaran berbasis virtual lab dan Zep Quiz ini sejalan dengan misi SMPN 19 Surakarta. Yang pertama, untuk menuntun murid sesuai dengan kodrat zaman. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran secara efektif multimedia berbasis TK. Dan yang terakhir, menciptakan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan berkarakter yang mampu memfasilitasi pelajar sesuai bakat dan minatnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Nurlita atas paparan yang penuh inspirasi dan inovasi. Bapak Ibu, selanjutnya kita memasuki sesi tanggapan dan pertanyaan dari perwakilan mentor atau pembimbing. Kepada Bapak Ige Wiono yang berkenan memberikan masukan, arahan maupun pertanyaan, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Nurlita yang sudah memaparkan atau atas presentasinya. Hal yang sudah baik, yang pertama sudah menggambarkan keterkaitan antara teknologi digital dengan indikator ketercapaian pembelajaran IPA yang sangat relevan, antara lain keaktifan, etika, ilmiah, dan retensi pengetahuan. Yang kedua, pemilihan materi pemisahan campuran juga tepat karena sudah termasuk materi abstrak yang sulit dipahami tanpa bantuan visualisasi, sehingga penggunaan virtual lab menjadi kontekstual. Yang ketiga, penelitian ini tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pada sikap ilmiah siswa yang penting untuk pembentukan karakter pelajar Pancasila. Yang keempat, sudah ada upaya mengaitkan hasil penelitian dengan visi pembangunan Kota Surakarta dan misi SMP 19 Surakarta. Untuk saran kepada Ibu Nurlita, yang pertama, bisa diperluas pada materi IPA lainnya agar model ini fleksibel dan bisa menjadikan inovasi sekolah jangka panjang. Yang kedua, pertimbangkan juga menguji pengaruh kombinasi virtual dan real eksperimen bila ada fasilitas untuk melihat perbandingannya. Ada pertanyaan. Yang pertama, apa tantangan utama yang dihadapi saat menerapkan virtual lab di kelas? Yang kedua, kalau hanya menggunakan simulasi virtual, apakah siswa tetap bisa paham seperti praktek nyata? Sekian pertanyaan yang dua pertanyaan ini. Terima kasih. Kepada Ibu Nurlita, kami perkenankan untuk menjawab pertanyaan dari mentor.
Ya, terima kasih Bapak atas tanggapan, saran, dan pertanyaannya. Izin menjawab terkait tantangan utama yang saya hadapi, yaitu tidak semua siswa memiliki ponsel genggam beserta internet yang stabil. Oleh karena itu, saya membuat kelompok kecil pada setiap siswa dan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran informatika untuk peminjaman fasilitas laboratorium komputer. Dengan begitu pembelajaran bisa solutif begitu Bapak. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, tentunya virtual lab tidak sebanding dengan eksperimen nyata. Tetapi pemanfaatan virtual lab ini menjadi efektif pada materi pemisahan campuran karena sangat membantu pada materi pemisahan campuran bagian cara sentrifugasi dan juga destilasi. Demikian penjelasan dari saya, terima kasih. Bapak Ibu, kita memasuki acara selanjutnya, yaitu penandatanganan berita acara sebagai bentuk pengesahan dan dokumentasi resmi atas kegiatan seminar hari ini. Kepada Bapak Ige Wiono Sarjana Pendidikan dan Ibu Nurlita Laila Anggraini Sarjana Pendidikan, kami persilakan menuju ke meja penandatanganan. Demikian rangkaian kegiatan seminar kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasi aktif dari seluruh peserta dan apresiasi setinggi-tingginya kepada narasumber, mentor, serta seluruh pihak yang telah menyukseskan acara hari ini. Sebagai bentuk penghargaan dan semangat kebersamaan, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bu Nurlita Anggraini. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat dan memperkuat pemahaman kita terhadap nilai dan etika dalam menjalankan tugas sebagai PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.